Halo netizen, welcome to Metis Talk. Saya Brigita Manohara yang kali ini menemani netizen semuanya tentunya untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai transisi energi. Nah, tentu saja di Metis Talk akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kece badai, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari public figure, kemudian dari perusahaan energi terbarukan dan masih banyak lagi untuk kita hadirkan di Metis Talk yang merupakan podcast untuk bisa mengemas obrolan seru bersama dengan ahli di bidang transisi energi. Kalau di podcast sebelumnya, netizen ini sudah bertemu ya dengan Dirjen BTKI, Bapak Dadan Kusdiana. Mudah-mudahan ini paling tidak bisa membuka cakrawala netizen semuanya berkaitan mengenai bagaimana kemudian proses transisi energi itu sendiri. Nah, kali ini di Metis Talk kita akan berbincang dengan Ketua Umum dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia untuk bisa mengulas lebih jauh mengenai proses transisi energi itu. Tapi sebelum saya memperkenalkan beliau, saya mau review lagi nih mengenai transisi energi di Indonesia. Jadi, netizen, Indonesia itu punya target menjadi negara maju di tahun 2045 dan juga memprediksi bonus demografi di 2030. Sementara itu, kalau menurut Bappenas, apabila Indonesia yang saat ini masih terjebak dalam middle income trap untuk bisa naik ke negara maju, ini diperkirakan baru bisa terlepas di kondisi tersebut pada tahun 2038 dengan pertumbuhan ekonomi tentunya di angka 7%. Dan di 2041 ini pertumbuhan ekonominya di level 6%. Tentu itu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, Metis Talk ini berupaya untuk bisa menggait netizen, terutama dari generasi muda untuk bisa ambil peran penting di proses transisi energi itu sehingga nanti bukan hanya di 2030 tetapi sampai nanti di 2060 dan beyond, ini generasi muda bisa terus terlibat dalam proses transisi energi itu demi sustainable negara kita. Karena itulah sangat penting untuk bisa memberikan awareness mengenai transisi energi kepada generasi muda Indonesia yang bukan hanya berada di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Tentu saja ketika kita bicara mengenai transisi energi tidak lepas dari strategi transisi energi yang menyasar generasi muda supaya awareness mereka pun naik dan keterlibatan mereka pun juga turut meningkat. Baik, netizen, saya langsung saja di edisi Metis Talk kali ini kita akan membahas mengenai contribution to the transformation of renewable energy. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, saya sudah bersama dengan Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Bapak Wiluyo Kusdwiharto. Pak Wiluyo, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, ini karena ketemunya dengan Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan, cerah sekali Pak Wiluyo hari ini ya. Secerah sepertinya proses transisi energi, bukan begitu Pak? Betul. Nah, tapi Pak Wiluyo, ini tentu netizen di rumah, khususnya generasi muda, ingin tahu lebih jauh lagi. Karena tadi kan saya sempat mention nih Pak Wiluyo, tentang peningkatan awareness mengenai transisi energi ini. Nah, apa sih kemudian langkah yang harus dilakukan untuk bisa membangun awareness itu? Silakan Pak Wiluyo. Terima kasih Mbak Mano. Jadi kita harus tahu latar belakang kita, kenapa kita harus melakukan kontrol terhadap emisi CO2. Hmm. Kenapa harus ada net zero emisi 2060? Kenapa kita harus membangun energi terbarukan untuk menggantikan black energy atau energi fosil, terutama batu bara. Ternyata dari data yang ada, ini telah terjadi kenaikan tren temperatur bumi hingga mencapai 1,5 derajat Celcius. Oh, Jadi naik kalau ini terus ya Pak. dibiarkan, maka ada sebagian daratan di bumi ini yang akan tenggelam. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus kenaikan emisi CO2 ini, maka gas efek rumah kaca akan meningkat. Sehingga akan menaikkan temperatur air, sehingga akan menenggelamkan sebagian daratan yang ada sekarang. Nah, ini harus dikontrol ini. Karena selain terjadinya tenggelamnya dataran rendah di permukaan bumi, ini juga ada resiko meningkatnya kepunahan spesies. Diperkirakan kalau kenaikan temperatur ini kita biarkan, ini 30% spesies flora dan fauna akan punah di tahun 2070. Ini luar biasa dampaknya. Waduh. Kemudian juga ada resiko kelangkaan air dan sumber makanan karena sebagian daratan tenggelam.
dan juga daerah ekuator menjadi panas dan tidak dapat dihuni lagi. Nah, inilah yang menjadi, concern kita bagaimana kita harus mengendalikan emisi CO2 ini. Untuk itu seluruh negara-negara di dunia sepakat melalui Paris Agreement untuk mengontrol, mengendalikan emisi CO2 yang ada di permukaan bumi ini. Misalkan dari pembangkit-pembangkit PLTU, misalkan dari kendaraan bermotor yang masih menggunakan BBM. Mhm. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita dan harus kita lakukan upaya-upaya untuk mengendalikan kenaikan temperatur permukaan bumi tersebut. Mmm. Negara-negara dunia sudah, sepakat sesuai Paris Agreement, Kyoto Protocol, Mmm. kemudian juga kita sudah ada COP26 yang diselenggarakan di Glasgow dan menyepakati bahwa seluruh negara dunia harus mengontrol, kenaikan temperatur, bumi ini melalui, mengontrol, menekan penyebaran CO2. Mmm. Nah, inilah kira-kira yang menjadi alasan kita bagaimana kita harus aware terhadap kenaikan permukaan bumi ini. Salah satu cara atau ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk meningkatkan awareness kepada generasi muda terutama karena kita melakukan pengendalian terhadap CO2 ini adalah semata-mata untuk kelangsungan generasi mendatang. Mhm mhm. Kelangsungan generasi-generasi mendatang. Jangan sampai kita mewariskan lingkungan yang jelek kepada generasi-generasi mendatang. Salah satu untuk menumbuhkan awareness transisi energi, yang pertama adalah melalui edukasi dan informasi. Kita harus menyediakan informasi yang akurat, yang mudah diakses tentang transisi energi dan bagaimana pengembangan energi baru terbarukan untuk menggantikan energi fosil, utamanya adalah BBM dan batu bara. Kemudian juga kita harus melibatkan komunitas lokal, Iya. berkolaborasi dengan komunitas lokal, sekolah, universitas, dan organisasi melalui mengadakan seminar, lokakarya, webinar, FGD, dan lain sebagainya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, pada transisi energi ini. Kemudian juga kita harus berkolaborasi dengan stakeholder. Berkolaborasi dengan stakeholder ini menjadi relevan ketika kita secara terus-menerus proaktif melakukan komunikasi dengan lembaga pemerintah, organisasi lingkungan, perusahaan energi, dan kelompok masyarakat. Nah, Mmm. ini kolaborasi ini harus menjadi, sebuah, kegiatan utama, sebagai pemahaman terhadap stakeholder bagaimana kita mensukseskan transisi energi ini. Kemudian yang tidak kalah penting, terutama untuk generasi muda saat ini kan suka sekali menggunakan media sosial Ya, atau platform betul. online. Nah, kita harus memanfaatkan platform online atau media sosial untuk mengkampanyekan, net zero emisi ini atau transisi energi ini ke generasi-generasi muda, supaya lebih dipahami, lebih mudah dicerna dan menumbuhkan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya, net zero emisi yang harus kita lakukan saat ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting, kita harus bermitra dengan pelaku bisnis. Mhm. Banyak sekali saat ini kegiatan-kegiatan, pembangunan renewable energy ini, memberikan, minat kepada investor, kepada developer untuk membangun, bisnis, energi, renewable energy ini. Dan ini tidak bisa kita, pungkiri bahwa kita harus menarik mereka, memberi, pemahaman dan juga, mengadakan kolaborasi, Mhm. sehingga pelaku bisnis ini berpindah bisnisnya dari bisnis yang misalkan pembangunan-pembangunan, pembangkit-pembangkit yang, eee, mengeluarkan emisi CO2 ke pembangunan pembangkit-pembangkit yang, hijau. Nah, ini adalah, salah satu upaya kita untuk, melakukan awareness kepada stakeholder. Mmm. Jadi ini secara tidak langsung Pak Wiluyo sudah menjawab banyak pertanyaan yang sudah saya Ya, siapkan, Pak. ya, Jadi kalau tadi Pak Wiluyo sempat sampaikan bahwa dampak dari pemanasan global ini kalau kita tidak segera berbenah dan kita tidak segera meningkatkan awareness, jangan-jangan generasi muda nanti di tahun 2070 ini justru malah kehilangan 30% spesies, mhm, benar ya, Pak? ya, Kemudian kehilangan berbagai macam lokasi karena mereka sudah tertutup air, karena tadi air di kutub ini sudah mencair mhm, begitu ya, Pak, daratan mulai menghilang. Nah, oleh karenanya tadi Pak Wiluyo sempat sampaikan perlu adanya peningkatan awareness, keterlibatan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga pelaku bisnis dan juga organisasi masyarakat. Dan dalam hal ini tentunya generasi muda yang nantinya ini akan menikmati di 2070 tadi kalau saya
dengarkan apa yang disampaikan Pak Wiloyo kok deg-degan juga ya 30% flora fauna akan hilang. Tapi Pak Wiloyo, kalau Pak Wiloyo melihat perkembangan proses transisi energi ini kan memang seluruh negara sangat getol ya untuk bisa mewujudkan net zero emission di 2060. Apa sih kemudian Pak Wiloyo yang dirasakan tantangannya? Karena tadi kan Pak Wiloyo sampaikan harus ada kolaborasi loh dari stakeholders, bukan cuma dari pemerintah. Kalau pemerintah doang ini biayanya nggak murah, ini kewenangannya juga begitu banyak yang harus terlibat termasuk generasi muda. Nah, tantangan yang dihadapi ini sebenarnya seperti apa sih Pak Wiluyo? Tantangan yang dihadapi ini, yang pertama adalah tentunya, terkait dengan inovasi dan teknologi. Mhm, Ini transisi energi membutuhkan, eee, inovasi mhm, dan pengembangan teknologi yang baru kita rasakan saat ini, akhir-akhir ini. Teknologi-teknologi lama mungkin akan menjadi obsolete dan bahkan tidak digunakan lagi. Saya, masih ingat ketika saya kuliah dulu, saya belajar mengenai internal combustion engine, iya, seperti sepeda motor yang menggunakan BBM, kemudian mobil yang menggunakan BBM itu kan menggunakan internal combustion engine yang menghasilkan polusi CO2. mmm, Nah, sekarang ke depan bahkan kemungkinan besar internal combustion engine itu akan hilang dari peredaran karena akan digantikan dengan kendaraan-kendaraan atau electric vehicles yang lebih ramah lingkungan, menggunakan betul, listrik, menggunakan baterai yang tidak mengeluarkan polusi atau mengeluarkan CO2. Kemudian juga tantangan yang, lain adalah mengenai regulasi. Ini saya harapkan pemerintah juga mendukung pengembangan renewable energy ini atau transisi energi ini dengan regulasi-regulasi yang mendukung pertumbuhan renewable energy dengan, solid. Jadi misalkan undang-undang, energi baru terbarukan ini harus segera diputuskan, mhm, kemudian peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi lain juga harus dituntaskan, regulasi pemberian insentif, pemberian kemudahan, dan juga mengenai regulasi mengenai proses perizinan untuk pembangunan renewable energy ini harus dipermudah, sehingga pengembangan, renewable energy atau energi yang bersih ini bisa sangat masif kita lakukan dan, diharapkan ke depan bumi kita ini, lingkungan kita ini terutama Indonesia menjadi lebih hijau, lebih enak dihirup, dan generasi muda bisa lebih hidup dengan sehat. mmm. Demikian Mbak Mano. Nah, tapi kalau Pak Wiloyo melihat ya, dengan apa yang sudah dilakukan sampai saat ini kan tantangan itu masih terus ada dan terus dielaborasikan ya. Seperti tadi upaya untuk bisa supaya RUU mengenai energi baru terbarukan ini segera digedok termasuk juga insentif dan lain-lain agar barang ini nih semakin menarik supaya tadi stakeholder salah satunya termasuk pelaku bisnis ini bisa mau ke Mhm, industri ini. mhm, Tapi Pak Wiluyo, kalau kita lihat tantangan ini kan butuh percepatan karena 2030 sudah semakin dekat, 2060 juga semakin dekat. Nah, kalau Pak Wiluyo melihat prosesnya ini sudah sampai di mana sih Pak Wiluyo dari roadmap yang sudah dibuat itu mhm, termasuk juga kehadiran generasi muda ini peranannya sudah sampai sejauh mana sih kalau Pak Wiluyo lihat nih? iya. Jadi kalau saya katakan, pemerintah sudah cukup Mhm, responsif, cukup bagus untuk membantu stakeholder, terutama pelaku-pelaku bisnis renewable energy, untuk terus mengembangkan, pengembangan renewable energy ini. Pemerintah sudah, menghasilkan RUPTL, Rencana Umum Pengembangan Listrik, 10 tahun ke depan, di mana tidak diizinkan lagi membangun pembangkit listrik baru yang menggunakan, energi fosil atau batu bara. Dan juga, sudah ditetapkan dalam RUPTL tersebut 2021 sampai 2030 kita harus membangun 20,9 gigawatt pembangkit renewable energy. Artinya ini adalah sebuah langkah yang cukup bagus, terobosan cukup berani karena pemerintah sudah, PLN dan selaku, pemegang industri kelistrikan dan juga teman-teman yang lain yang swasta, kamu harus membangun renewable energy. mhm, Kamu tidak boleh membangun PLTU lagi yang kotor, yang tidak bersih, mhm, dan ini adalah sebuah, langkah yang berani dan ini merupakan RUPTL yang paling hijau mhm. yang pernah dibuat oleh pemerintah. Ini saya sangat, bersyukur dan saya harapkan dukungan-dukungan lebih lanjut akan terus digulirkan. Misalkan pemberian insentif tadi, kemudian pengembangan electric vehicles, kemudian electrifying lifestyle. Jadi Mmm, nanti, semua kegiatan-kegiatan kita ini
harus didukung dengan energi yang baru dan terbarukan serta bersih dan hijau. Jadi ini langkah yang tidak bisa, kita lihat hasilnya secara cepat, Mbak Mano. Mmm, Butuh proses, butuh perjuangan, misalkan bangun PLTA ini butuh waktu sekitar 5 sampai 7 tahun. mhm mhm. Membangun PLTS, photovoltaik juga butuh waktu 2 tahun. Jadi ini kalau saya lihat saat ini sudah, seluruh elemen masyarakat sudah menuju ke sana. Perhatian dari media sosial maupun media cetak, media televisi sudah berhasil membangun kesadaran untuk kita menuju ke sana dan saya sangat gembira ini karena ternyata, awareness ini ternyata berjalan dengan baik. Mhm, Ini kalau ini terus dilaksanakan dan konsisten insya Allah dalam waktu 10 tahun ke depan Indonesia akan berubah mmm. menjadi negara yang menggunakan energi bersih, energi hijau, renewable energy untuk kegiatan industri dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Hmm, Pak Wiluyo, tapi tentu kita ingin tahu nih kalau Pak Wiluyo melihat, perlu seberapa besar kemudian dukungan dalam proses transisi energi ini terhadap keterlibatan pemuda, supaya pemuda-pemuda netizen yang mendengarkan podcast kita nih, Meti Talks kita pada hari ini bisa tergugah untuk bisa tergerak, untuk bisa terkoneksi, untuk bisa ambil bagian. Silakan Pak Wiluyo. Iya, jadi, saya lihat saat ini kegiatan-kegiatan FGD, kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan diskusi terkait dengan renewable energy ini sudah sangat masif dan sangat, sering dilakukan. Mungkin bahkan tiap minggu itu Mhm, ada kegiatan seminar FGD dan lainnya tentang renewable energy. Dan ini saya lihat juga pertumbuhan, electric vehicle juga cukup pesat. Pemerintah juga sudah berkolaborasi dengan swasta untuk membangun pabrik baterai, karena baterai ini menjadi sebuah kebutuhan mutlak untuk pengembangan renewable energy ke depan. Pembangkit listrik seperti PLTB, Bayu, dan juga photovoltaik PLTS membutuhkan baterai supaya energi listriknya bisa disimpan dan dipakai selama 24 jam. Jadi ini, cukup menggembirakan saya dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin 3 tahun ke depan generasi muda ini akan berlomba-lomba membuat atau melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi teknologi untuk mengembangkan, renewable energy ini. Sehingga saya kok optimis ya Mbak Mano, dalam waktu yang tidak terlalu lama, generasi muda ini akan semakin tertarik mhm. terhadap, pengembangan renewable energy ini. Pak Wiluyo, ini kalau Pak Wiluyo melihat optimisme Pak Wiluyo, ini tentu ada peran besar ya, Pak Wiluyo sendiri juga sebagai Direktur Manajemen Proyek dan EBT dari PT PLN ya, Pak Wiluyo. Nah, bagaimana kemudian peran dari perusahaan dan peran Pak Wiluyo ini kan perannya ganda juga sebagai Ketua Umum METI ya, untuk bisa mendorong, merealisasikan, dan mewujudkan optimisme yang tadi Pak Wiluyo sampaikan? Iya, jadi saat ini PLN juga sudah punya roadmap, peta jalan menuju net zero emisi tahun Mhm, 2050 Mbak Mano. Salah satunya kita akan mempensiunkan pembangkit-pembangkit PLTU yang sudah tua dan sudah tidak ekonomis lagi, karena mhm, kan kita gantikan dengan pembangkit-pembangkit renewable energy. Kita juga bekerjasama dengan negara-negara di barat, di Eropa, Amerika, dan juga Jepang serta Cina untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru di bidang renewable energy, misalkan hidrogen. mhm. Ini kita sedang melakukan, penjajakan studi dengan beberapa perusahaan di luar untuk mengembangkan hidrogen sebagai salah satu, pengganti PLTU ini. Ini kan keren kalau kita pakai mobil hidrogen, Ya, mobilnya nggak usah dicas lagi. Bayangin, bahan bakarnya dari air, Mbak Mano. iya iya Ini iya. kalau kita pakai mobil yang malah mengeluarkan, apa namanya, air gitu misalkan dari proses hidrogenisasi itu kan keluarnya air, ini kan keren ini. Jadi nggak mengeluarkan asap tapi Iya mengeluarkan air. iya iya Jadi iya, jadi lebih sehat lah lebih istilahnya sehat. seperti itu ya? Kemudian suatu saat juga saya bermimpi bahwa rumah nanti itu nggak perlu listrik yang melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTT atau SUTET, tapi cukup pakai baterai. Jadi kita beli baterai yang kompak, yang bisa digunakan di rumah untuk kegiatan sehari-hari selama 24 jam, kan keren itu. Mmm, Nggak perlu ada transmisi, nggak perlu ada distribusi, kabel-kabel 20 kV yang, apa namanya, cukup banyak kita bangun itu. Nah ini suatu mimpi yang menurut saya cukup, apa ya, mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu tidak terlalu lama dan ini kan pasti menerak generasi muda nih, bagaimana mewujudkan energi yang baru, energi yang bersih, dengan inovasi dan teknologi. Saya harapkan nanti generasi-generasi muda yang sekarang belajar di universitas juga menyadari nih pentingnya renewable energy bagi pengembangan, inovasi dan teknologi ke depan.
Bahkan saya sering, bicara dengan di kampus-kampus, dengan Pak Rektor, dengan dosen-dosen, "Ayo kita sama-sama kembangkan kesadaran dan pengembang teknologi untuk mewujudkan hal tersebut." Ini keren lah kalau kita menggunakan energi bersih ini di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini sebenarnya bukan mimpi, tetapi Mhm, bisa terrealisasi dan ternyata yang Pak Wiloyo sampaikan mulai dari pemerintah, kemudian pelaku bisnis, organisasi, masyarakat, termasuk pemuda pun sudah semakin terlibat ya Pak Wiloyo dalam betul. hal ini. Dengar-dengar ini katanya Meti akan ada event besar ya untuk bisa mengkonsolidasikan dan mensinergikan termasuk memperkenalkan dan menguatkan awareness tentang ini ya Pak? Betul, Mbak Mano. Insya Allah, tanggal 12 sampai 14 Juli 2023 tahun ini kita akan menyelenggarakan, forum yang sangat besar, yaitu Indo EBT Connect Hmm. ke-11, dan ini adalah, kegiatan nasional yang akan melibatkan seluruh stakeholder, di mana kita akan melakukan konferensi FGD dari berbagai isu menarik dalam industri energi baru terbarukan, kemudian juga ada program edukasi dari Kampus Merdeka, ada program Green Technology atau Clean Technology Startups, kemudian ada kolaborasi kerjasama, ada FGD Youth Event dari HIPMI, kemudian juga ada Oh. Green Job Fair yang nanti akan kita selenggarakan di, acara Indo EBT Connect, tersebut, Mbak Mano. Mudah-mudahan ini bisa menarik generasi muda, supaya generasi muda lebih percaya diri dan yakin bahwa masa depan energi adalah renewable energy. Wah, ini kembali saya ingatkan nih kepada netizen semuanya yang menyaksikan Meti Talks kita episode kali ini untuk bisa membold tanggalnya ya 12 sampai 14 Juli 2023 ada event besar ini judulnya adalah The 11th Indonesia EBTKI Connects 2023. Pelaksanaannya ada di Indonesia Convention Exhibition ISBSD Tangerang. Jadi tadi Pak Wiloyo sudah sampaikan akan ada konferensi, ada edukasi, ada Green Tech Youth Event bersama HIPMI dan juga ada Green Job Fair. Jadi paket lengkap semuanya ada di sana. Pak Wiluyo, last statement dari Pak Wiluyo untuk para netizen semuanya yang menyaksikan Metistalk pada episode kali ini. Silahkan closing statement Anda. Ya, generasi muda, ini adalah event yang sangat besar dan sangat menarik. Ayo kita saksikan, ayo kita hijaukan energi kita, gunakan energi bersih untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Mbak Mano. Terima kasih Pak Wiluyo Kusdiarto yang merupakan Ketua Umum dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia dan juga Direktur Manajemen Proyek dan EBT PT PLN sudah sharing di Metistalk kali ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada netizen semuanya ya untuk bisa hadir dan memeriahkan The 11th Indonesia EBTKI Connect 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2023 di Indonesia Convention Exhibition ISBSD Tangerang supaya nanti bisa tahu bagaimana kemudian perkembangan dari proses transisi energi dan juga bisa tukar pikiran, tukar pengetahuan dan juga membangun relasi termasuk juga koneksi bisnis bisa jadi ya mengenai transisi energi khususnya di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Wiluyo, saya akhiri dulu dan netizen catat terus, ikuti terus, follow terus sosial media dari Meti dan tentunya Metistalk. Saya ucapkan terima kasih sudah bisa bergabung di Metistalk edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di Metistalk edisi selanjutnya. Bye bye.